Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'itsir rusul, shalawatuhu wa salamuhu alaihi ilal mukallafin, lihidayatihi mubayani syara'idin, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Aprilia Daniatul Maulidia dari kelas C2 Manajemen Pendidikan Islam. Saya perwakilan dari kelompok 6 pada mata kuliah Studi Al-Quran dan Tafsir Tarbawi. Ini saya akan mempresentasikan materi tentang tafsir ayat dalam manajemen pendidikan Islam. Menurut istilah, tafsir berarti ilmu mengenai cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Bisa dipahami dari pengertian tersebut bahwa tafsir merupakan mubayyin tentang manfaat dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar manfaatnya, yang dalam menafsirkan ayat tersebut membutuhkan kaidah-kaidah yang harus dipahami oleh seorang mufassir. Dalam ayat Al-Quran, manajemen pendidikan Islam juga dibahas dan perlu penafsiran yang bertujuan untuk menjelaskan lebih detail maksud ayat tersebut, seperti yang ada di dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5, yakni yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruju ilaih. Menurut tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia, Allah mengatur urusan seluruh makhluk dari langit ke bumi, kemudian urusan dan pengaturan tersebut naik kepada Allah dari bumi ke langit pada hari yang kadarnya 1000 tahun dari hari dunia yang dihitung manusia. Dari isi kandungan ayat di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam atau Al-Mudabbir. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini. Bila memperhatikan pengertian manajemen di atas, maka dapatlah dipahami bahwa manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan bekerja sama dengannya, agar tujuan bersama bisa dicapai secara efektif, efisien, dan produktif. Sedangkan pendidikan Islam merupakan proses transinternalisasi nilai-nilai Islam kepada peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, maka yang disebut dengan manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam atau lembaga pendidik dan lainnya, baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah Al-Quran Surah At-Talaq ayat 12, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya. At-Talaq ayat 12. Dan menurut tafsir Ibnu Katsir, surah At-Talaq ayat 12, yakni Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah
ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kekuasaannya yang sempurna dan pengaruhnya yang besar. Dimaksudkan agar hal ini menjadi pendorong bagi umat manusia untuk mengagungkan agama yang lurus yang telah disyariatkan oleh Allah yang menciptakan 7 langit. Dari ayat di atas bisa kita ketahui perencanaan yang Allah buat, maka adanya perencanaan bagi segala sesuatu itu sangatlah penting. Begitu juga dalam perencanaan pendidikan Islam. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan tafsir ayat Al-Quran sangatlah penting bagi semua orang yang tidak bisa memahami maksud dari sebuah ayat yang membutuhkan penjelasan lebih atau kurang jelas, supaya tidak ada orang yang salah dalam mengartikan makna ayat Al-Quran tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.